kayak orang apa sih minta tolong kayak. Jadi ngerti nggak kalau orang lagi dipegang terus minta tolong berontak gitu. Itu pas duduk teriak tolong, tolong, tolong. Nah kata teman, "Nan, lo kenapa Nan? Tolong, tolong." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Runan dan Baby Brenda di Key Mystery Everyone Has Story. Kali ini gue bakal bercerita flashback lagi waktu zaman SMP. Ya, karena SMP? ya zaman SMP itu zaman paling membahagiakan. Iya, Itu awal-awal sering banget gue kesurupan tuh. Itu SMP sering banget kesurupan. SMP apa sih zaman SMP? Iya, kan aktif-aktifnya pramuka kan. Ya. Ya jadi tuh kalau lagi acara persami, camping atau acara apapun, ya pastilah kesurupan. Makanya kalau udah izin nih Bu, Pak mau camping ya, mau persami. Paling terlalu pulang tengah malam ada yang nganterin. Ada yang ngikut ya. Udah pada tahu orang-orang rumah. Paling ntar juga dianterin pulang lo kesurupan lagi. Udah nggak usah. Ini kalau nggak ikut, kata pembina pramuka kan kenaikan pangkat. Ada, lupa pangkatnya apa aja sih? Apa tuh? Lupa pokoknya yang itulah pokoknya. Udah lama gue nggak pramuka. Jadi ada surat edaran resminya nih dari sekolah. Kalau memang disetujui tanda tangan orang tua. Kalau enggak jangan tanda tanganin. Akhirnya gue paksa, Bu, ayo tanda tangan. Iya, ikut. Akhirnya udah tanda tanganin sama orang tua gue tuh. Waktu itu gue kelas 3 kan. Persiapan dulu nih biasa. Gue persiapan. Emang kapan? Kata ibu. Minggu depan. Udah hati-hati aja, jaga diri, jangan tiap pulang surupan, tiap pulang surupan, lo mah kebiasaan kata ibu. Emang kenapa sih? Nggak apa-apa, jangan ngelamun. Ibu bilang jangan banyak ngelamun. Ya kan dari SMP tuh gue memang orangnya introvert banget, jujur introvert. Nggak banyak ngomong, pendiam. Kalau nggak ada yang ngomong, ya gue nggak ngomong. Ya, kayak gue gitu ya kan. Lu. Ngomong seadanya aja. Iya. Jadi dari gue SD, SMP, SMA tuh memang paling demen menyendiri gitu. Paling punya temen ya itu doang bertiga, geng, namanya geng Rumit. Runan, Robi, Amit. Allah. Bertiga itu doang. Tapi nggak tahu sekarang tuh yang kedua kemana. Ya, halo buat kalian semua. Semoga sehat-sehat aja ya. Kangen juga sih. Nggak coba cari tuh? Ada sih, rumahnya udah dekat sini, cuma ya lost contact. Cuma karena ada miskomunikasi waktu itu foto yang aku tayangin foto waktu di Gunung Salak yang aku temukan. Dia nggak terima, gini ya. Memang siapa harus minta izin dulu gitu. Jalan. Akhirnya cuma karena sebuah foto persahabatan yang dari SD, SMP, SMA hilang begitu aja. Kalau gue sih masih buka silaturahmi buat mereka. Ya lah intinya. Nanti juga ketemu lagi. Ya, yang namanya udah sahabatan dari kecil kan. Udah tuh kata ibu gua, diizinin nih, ini ibu izinin. Tapi jangan kayak yang kemarin. Dia pulang pasti deh. Dibilang lo kesurupan, pulang kesurupan. Emang ada apa sih kata ibu? Lo ngelamun mulu, makanya jangan di sekolah tuh jangan kebanyakan ngelamun, jangan kebanyakan diem. Bilang kayak gitu. Nah ini mah insya Allah udah. Akhirnya udah nih, pas hari Jumat. Jadi kan kalau dulu sekolahanku tuh
Udah tak share ya di Instagram. Lihat sekolahanku zaman dulu kayak gimana kalau yang nggak percaya. Udah lihat kan? Udah. Kayak gimana? Ya Allah. Zaman dulu banget itu. Masih tanah, lapangannya masih tanah merah, kalau hujan becek. Makanya kan aku ceritain kan pas waktu malam Ratu Suro. Kalau itu bunyi suara kodok sama jangkrik kan. Terus ada pohon asem. Kalau malam ada burung hantunya. Ya itu kayak gitu. Terus yang pohon mangga yang kau gambar. Oh ya, kalau untuk gambar itu ada di IG gue sendiri ya. Sebelumnya nih, bener, dia belum ngeliat pohon mangga di depan sekolah kayak gimana. Ini saksinya. Tadi malam, flashback sedikit, tadi malam lagi iseng bongkar-bongkar lemari. Gue nemuin buku harian. Lebay banget. Nemu buku harian 2. Itu tuh buku harian waktu SMP sama SMA. Kayak nemu harta, tau nggak? Pas buka-buka foto, ini di waktu SMP. Baca-baca ya Allah, tulisannya alay banget. 2000 berapa lupa tuh. Tahun 9, pokoknya 90-an lah. Pas gue baca-baca, setiap tahun 90-an ada nih, buka lagi. Ini buku harian waktu SMA. Iseng-iseng buat ngenang-ngenang masa lalu. Makanya tuh yang punya buku harian jangan dibuang ya. Di situ banyak kenangan lah. Banyak kenangan juga setidaknya. Buka foto, share di Instagram. Silakan lihat sekolahanku kayak gimana. Oh, kan ada nomor-nomornya. Tuh yang nomor 1 itu tuh pohon mangga kan. Pohon mangga yang gambar. Nah, untuk gambar, versi gambar itu gue ada share di IG gue, bukan di IG-nya Pak Ronald. Oke? Jadi itu sekolahanku kalau zaman dulu kalau maghrib nggak ada yang bareng lewat mau. Keduanya tuh. Pohon mangga, pohon beringin, pohon nangka, kebun. Dan di kebun itu dulu ada ceritain kan ya. Coba aja cerita dikit tuh. Jadi di kebun singkong, depan sekolah kan ada kebun singkong. Bau siapa ya? Oh, Cimaru. Biasa punya asem kayak gini. Jadi di depan sekolah itu dulu sebelum dijadikan kos-kosan, sekarang sebelum jadi kos-kosan. Itu dulunya kebun singkong. Pemilik kebun singkongnya itu kena jantungan mendadak gitu. Oh. Meninggal di situ. Meninggal di situ. Karena kayak melihat sesuatu gitu. Enggak, memang punya penyakit jantung. Oh, oke. Dan pernah ada suatu kejadian. Apa? Kan aku tuh dulu sekolah sambil jaga sekolahan ya. Sekolah jadi tukang bersih-bersih sekolah juga. Pas lagi buka sekolahan pagi-pagi, di depan gerbang sekolahan, tahu gak sih yang tukang gorengan yang dipikul gitu? Ya, tahu. Yang dipikul. Yang sampai sekarang masih ada. Iya. Jam berapa? Jam setengah 6 pagi. Oh. Ini kok ada gerobak gorengan? Maksudnya ada pikulan gorengan. Ditinggal masih ada gorengannya. Pas gue buka, kotaknya masih ada duitnya, non. Masih ada duitnya. Jam berapa? Jam 8. Pedagangnya datang. Gue tanya, Mas ini punya siapa? Punya saya, Mas. Emang kenapa? Aduh, tadi malam saya kaget. Ya, kaget kenapa, Pak? Saya lewat nih pas pulang habis dagang. Pas lagi mau muter lewat depan gang, kok pikulan saya berat ya, kata dia gitu. Pasti nengok ke belakang. Oh, itu tuh yang itu. Dia langsung ikut di belakang, naikin gerobak dia. Langsung ditaruh sama dia lari, takutan. Tak bisa tidur itu pasti. Dan pernah juga ada salah satu yang gue dengar cerita ya. Dia lewat pohon mangga nih. Mangganya kan lagi berbuah. Dikira, jatuh buah mangga. Pas diambil apa? Apaan? Oh, kepala. Tuh. Aduh tuh. Kalau dengar cerita-cerita zaman dulu, sekarang sih nggak udah rame banget. Tapi itu seperti yang tergambar pohon mangganya. Silakan lihat Instagram aku tuh baru tak share di post yang foto lagi pramuka. Masih tanah merah, jadi kalau hujan dulu kayak banjir. Apa sih kalau bahasa ini sebenarnya tuh blok gitu loh, jeblok, debel. Ya. Udah nih, pas udah gitu, biasa kan kalau mau persami hari Jumatnya kita bersih-bersihin kelas, ngepel. Gitu. Oh iya ngerti. Dulu kan ubinnya masih ubin apa sih, tegel apa ya?
ubin zaman dulu gitu loh. Ya, yang warna kuning. Yang warna kuning, merah gitu ya. Nah, yang warna abu-abu. Belum keramik ya, belum ada keramik. Jadi kalau mau persami nih, semua diliburin. Jumat diliburin, nggak ada pelajaran, tapi semua ngepel. Mantap. Kan kalau sekarang ngepelnya enak, karena keramik. Dulu mah enggak. Kayak orang nyuci mobil, disemprot gitu. Oh iya. Nah itu paling demen tuh. Kalau udah acara bersih-bersih kelas, ngapain? Main, mandi. Ya Allah. Siram-siraman di kelas, udah kayak anak SD. Tapi seru, beneran seru. Yes. Siram-siraman, udah bersih, tinggal besoknya. Apa sih? Udah jalan Cimaru. Kan dulu aja ya, jangan dulu. Udah adem nih ya. Tapi kok tumben nggak kayak bersama ya? Nggak tahu, mungkin mentang-mentang gambarnya udah jadi kali ya. Lu jangan gini-gini aja lu. Tumben-tumben dia di sini mulu, nggak mau kesana. Bocah ngapa ya? Nah, jadi udah bersih kelasnya, otomatis biasa tuh sebelum bersih kelas kita disuruh bawa ember lah, bawa sapu lah segala macam. Nah itu yang bagian paling gue suka tuh kalau udah bersih. Bukannya bersih kelas, mandi di dalam kelas. Wah, siram-siraman. Itu karena nggak bawa baju ganti itu kalau kayak gitu? Enggak. Pulang basah-basahan kayak anak SD habis main hujan-hujanan. Ada SMP waktu itu kelas 3. Ya Allah. Udah bersih, udah beres itu sekitar jam 2-an. Pulang. Persiapan nih ngumpulin, disuruh bawa apa sih perlengkapan. Bawa bawa kayu bakar. Masing-masing anak 5 batang. Oke. Bawa bambu apa tongkat pramuka. Terus biasa suruh bawa kembang. Bawa peralatan makan, bawa yang cetak, bawa peralatan buat mandi gitulah. Oh iya. Akhirnya udah nih dikumpulin. Besoknya jam hari Sabtunya jam 7 pagi kumpul. Semua kumpul. Itu harus ngikut semua dari kelas 1 sampai kelas 3 semua harus ngikut persami itu. Wajib. Tapi kebanyakan ini sih banyak yang nggak diizinin orang tuanya. Banyak yang nggak diizinin orang tuanya. Jadi alasannya karena apa? Kurang tahu kenapa. Biasanya ratusan yang datang, ini cuma ya oke puluhan. Nggak nyampe 100 juga 100. Puluhan kan. Terus. Biasa kan aku senior nih, kelas 3. Pas dikasih tahu mau pembinanya, senior kumpul, atur adik kelasnya. Ya otomatis aku ngatur adik kelas dong. 1A, 1B, 1C, 1D. Oh iya. Kemudian sama ini megang 1A sama 1B. Teman gua megang 1C sama 1D. Terus yang satu lagi pegang 2A, 2B gitu. Ya udah bagi semua. Jadi jatahku tuh 1A, 1B. Itu adik-adik semua. Susah diatur. Yang kelas 1A, 1B. Oh, alah. Betul, susah diatur semua tuh. Wow. Nah, udah deh. Kumpulin semua. Yang kalian bawa. Kak, saya nggak bawa kayu. Catat namanya. Kak, saya nggak bawa ini. Gue diem gitu. Kamu tahu kan? Iya. Kamu tahu kan? Kalau nggak bawa, yang disuruh nyari siapa? Kakak. Jadi gitu. Kalau adik kelasnya nggak bawa, yang disuruh nyari senior. Dikerjain. Ya makanya. Nih, dihitung nih yang nggak bawa kayu bakar 5 orang. 5 kali 5, 25. Suruh nyari 25 kayu. Wow. Nih, senior. Adik kelasnya nggak bawa, suruh cari kayu sekarang juga. Kamu sih, tawaran gue balas gue gitu. Lihat dari pos berapa, gue kerjain gitu kan. Jangan diikutin ya. Senioritas. Yang nggak bawa kembang ya gitu, senior yang kena, bukan juniornya. Dikumpulin semua, udah nih. Akhirnya kita latihan PBB dulu. Peraturan baris berbaris, latihan baris berbaris atau apalah lupa. Upacara pembukaan, latihan PBB, terus pengenalan pramuka di dalam kelas sampai jam 12. Sholat zuhur berjamaah, lalu istirahat sampai jam 1. Makan siang. Nah ini yang selalu gue ingat kalau lagi persami di sekolah. Makan siangnya kayak di sini dulu, Bang. Di
liwetan, tahu nggak liwetan? Daun pisang. Oh iya. Makan bareng gitu lah ya. Daun pisang. Nasi ditumplek-tumplekin. Lalu aduk. Itu berkesan banget. Jadi pas udah makan bareng-bareng, jam 2 tuh pengenalan sejarah kepramukaan. Sampai jam 3. Jam 3 istirahat untuk sholat asar. Sampai jam 4. Jam 4 latihan PBB lagi sampai jam 5. Jam 5 istirahat sampai jam 6 mau sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, sebelum isya, dia pindah. Dia pindah. Bangku sudah ya gangguin ya gantian. Bayangkan. Jangan gue melulu namanya dimainin. oh Cimaru. Cimaru. Tapi cuma di dong satu ya, yang lain pada mana ya? Gak tahu. Tumben. Kita buang gitu, satu doang. Oh, dia nggak berani ke belakang-belakang. Kenapa? Yang digangguin? Apa karena ada kameramen baru? Kameramennya terlalu bikin dia takut. Ciu. Oke. Jadi balik lagi dong. Pas jam 6:30 kumpul nih buat api unggun. Kumpul buat api unggun, upacara pembukaan dulu biasa kan. Upacara pembukaan sekitar jam 7 ajan isya berhenti dulu. Ajan isya berhenti. Setelah ajan isya berhenti, acara bebas. Lupa. Acara apa? Pokoknya acara-acara lah. Misalnya sama kreativitas anak-anak. Ada yang debus segala macam sampai itu jam 11-an. Intinya sih sama semua ya kalau acara pramuka kayak gitu. Ya, sama-sama seperti yang aku ceritain. Sekitar jam 11 selesai istirahat nih. Nah, pas lagi istirahat itu udah gak enak sebenarnya. Badanku udah gak enak. Panas. Bukan panas, jadi pas acara api unggun, gue kan selalu jadi ini nih petugas unggun, petugas upacara yang bawa lilin, baca dasar dharma sama Trisatya. Terus pas lagi baca tuh sebenarnya udah megang lilin begini, udah kelingan kepala, udah kayak ada mau masuk tapi ditahan-tahan gitu. Nggak lucu kan, lagi baca dasar dharma pramuka pingsan, ditahan-tahan, akhirnya udah. Selalu nih kalau pas upacara bagian tuh baca dasar dharma, cek gitu, kayak nabi unggun. Pas lagi mau dasar dharma pramuka udah begini, udah kelingan. Bagian lu keberapa gua? Ini lupa digituin kan sama temen. Kalau gua pusing, buruan gitu. Cinta alam dan kasih sayang sesama. Kalau sudah selesai, kan keluar area lingkaran. Udah keliang, udah nggak fokus deh. Masuk tuh ke kelas. Jadi pas lagi masuk kelas itu pas belum selesai acara ya, sekitar jam 9-an. Sekitar jam 9-an aku masuk kelas nih. Yang lain di lapangan, ada yang di kantor, ada yang di lapangan. Kelas tuh kosong. Kosong total karena memang lagi fokus ke acara semua. Tiduran, pas tiduran tiba-tiba kayak bukan sendiri. Iya, sendiri. Sendiri kan mejanya di pojok-pojoknya semua, jadi bawah tuh pakai karpet gitu loh sama tikar. Nah, kebetulan kelas yang aku tidurin itu buat naro kembang sama apa sih yang dibawa anak-anak gitu loh. Dikumpulin di situ. Gue nggak tahu kalau itu buat naro itu semua. Pas lagi tidur, bawang kok wangi kembang ya pas nengok. Ya, kenapa ditaruh di sini? Gue bilang kembangnya. Mau bangun udah nggak enak, udah lemes badan, udah tidur aja. Nah pas lagi tidur tiba-tiba merasa kayak di sebelahku kayak ada orang tidur juga gitu. Begini. Kira teman gue non. Pas nengok gue ke kiri nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada. Karena udah pusing banget, mual. Gue miring ke kanan begini kan. Pas miring kayak ada yang tidur lagi, pak gitu. Gue nggak ada lagi.
Udah amat pusing. Udah pusing, udah. Jam 11 istirahat. Setengah 12 disuruh kumpul tuh semua. Senior kumpul. Meeting, briefing. Buat pembagian pos. Biasa gue. Fleksibel. Pos 1 sampai pos 5. Ngawasin anak-anak. Iya. Briefing sampai jam 12. Pas jam 12 selesai kan disuruh istirahat nih. Anak-anak suruh kumpul jam 2. Jam 2 malam kan. Udah makin pusing aja. Pas makin pusing, laki-laki di bagian atas, perempuan bagian bawah tidurnya. Karena di bawah udah penuh semua sama teman-teman, gue nggak bagian tidur dong. Gabunglah sama adik kelas di atas. Mereka tidur di bawah, gue tidur di atas meja. Udah pusing banget, udah pok gitu udah keringat. Udah nyaris pingsan, belet nih pipis. Tahu kan kamar mandi sekolah aku ya, yang itu udah dibetulin lampunya ya. Udah dibenerin lampu, tapi tetap aja sih takut. Karena memang kan itu masih kebun, masih berbentuk kebun, belum bangun yang baru. Pusing jalan telinga sempoyongan, kata temanku si A itu, si rumit itu. Mana lo Nan? Cing. Lo kenapa sempoyongan? Pusing kepala gue. Ya, kesurupan nih. Ya, dia udah paham pasti. Nah, kesurupannya. Risik tuh. Sempoyongan, dari toilet keluar makin sempoyongan. Pas dicubit ya. Gemes. Pas jalan sempoyongan, kata temanku, "Lu tidur di mana?" "Di atas." "Sini aja bareng-bareng kita." Sempit. Ya orang satu kelas isinya banyak. Di atas aja gue bareng adik kelas. Enak, lega. Gimana di atas meja. Nah, jadi ini kelas nih. Di ujung tuh ruangan komputer paling ujung sana ya. Ada temanku, temen senior juga, satu kelas, cewek beberapa orang tidur di ruangan komputer, 5 orang kalau nggak salah ya. 5 orang. Gua aja nih, dan sama guru-guru yang lain nggak pernah berani tidur di ruang komputer. Mereka berlima tidur di ruangan komputer. Nggak tahu ya, nggak dengar suara jerit. Wah, tolong! Halo Martini. Halo Martini, apa kabar? Tolong, ada apaan? Mereka kan tidur nggak bisa lampunya diterangin ya, harus digelapin. Pas lagi digelapin, katanya ngeliat cewek. Ngeliat cewek di depan kan, ini papan tulis komputer, di depan papan tulis katanya ngeliat cewek lagi berdiri. Putih, rambut panjang. Ya, nggak usah di school. Ya. Tolong, ada apaan? Pada semua. Ada cewek, mana? Pas lampu nyalain, tadi di situ. Lagian lu yang lain pada di bawah, lu di atas. Gak enak, sempit. Makanya gue juga tidur di pojok gituin. Tapi pas kejadian 5 orang ini perempuan, mereka berani sih. Lampu dinyalain, gitu matiin. Karena memang di bawah penuh kan. Udah gak apa-apa, lampu nyalain aja. Jangan matiin, kata teman. Dan gue balik ke pojok, keling-kelingan kepala. Pas keling-kelingan, tidur di atas meja. Tidur di atas meja, sama kayak waktu di bawah. Padahal di keramaian ya, banyak di atas gabung sama di kelas. Sama kayak ada yang nemenin lagi gitu. Seperti awal tadi. Seperti awal. Pas lagi tok di meja, tiba-tiba tok, nengok. Gak ada. Akhirnya udahlah tidur tuh pulas, masuk kelas tidur. Jam berapa lupa gitu, jam 2 subuh. Jam 2 pagi tiba-tiba teman bangunin kayak gini nih. Jadi kan memang kita kumpul nih jam 2 buat jerit malam gitu ya. Dok, pintu kelas digedor-gedor. Bangun semua, bangun. Gitu loh. Bangun. Ya, gua kan kaget. Pas kaget, tiba-tiba kayak ada masuk, gitu loh. Pingsan. Pas pingsan, sadar, masih di atas meja nih, melek. Gue inget, hati dia ngomong. Tiba-tiba mulut teriak, tolong, gitu. Tolong.
Tapi dalam hati ngomong, ini gue kenapa teriak-teriak? Tolong, tolong, itu keras banget. Kayak orang apa sih minta tolong kayak. Jadi kalau ngerti nggak kalau orang lagi dipegang terus minta tolong berontak gitu. Itu pas duduk teriak tolong, tolong, tolong. Nah kata teman, Nan lu kenapa Nan? Tolong, tolong. Nan lu kenapa? Tolong. Akhirnya udah nggak sadar kan? Keluar dari kelas, lari. Kalau orang sekolahan kan jadi gini, ini kelas. Depannya kan otomatis ada lorong nih ya, sasar gitu. Teras. Pas lari ke teras, gue teriak-teriak terus non. Tolong, tolong, gitu tolong. Nan lu kenapa Nan? Tolong. Nah, junior udah takut semua nih. Itu Karuna kenapa tuh? Karuna kenapa tuh? Dikira acting. Paling acting gitu kan. Gak taunya di lantai 2 kan ada pembatas pagar nih. Tahu kan yang pilar-pilar gitu. Gue mau lompat dari situ non. Sambil teriak tolong-tolong mau lompat. Kaki udah naik ke atas pilar. Ke atas pembatas lantai 2 itu. Tolong, tolong, tolong. Nah, mereka pada megang itu. Kak sadar, kak sadar, kak sadar gitu. Teman juga, nah sadar. Nah, pembina pramuka keluar nih. Yang gue lihat pembina pramuka keluar, gue diginiin. Nah, kamu kenapa, Nan? Kamu kenapa? Tolong. Tapi tetap gue mau lompat. Mau lompat dari lantai 2 itu. Sambil teriak, tolong. Akhirnya ditarik kan, masih tarik. Tolong, masih berontak dibopong ke kantor. Masih teriak-teriak tuh, tolong. Dibawa ke kantor, dibacain doa-doa. Entah bagian apa yang dipencet gitu, yang jelas di sekitar sini sakit banget nih. Ininya tuh ini sakit ya, sama sini rasanya ngilu gitu kan. Sadar pas sadar gitu. Mungkin pas sadar ditanya, kamu kenapa sih Nan? Sama pembina pramuka. Nggak tahu Kak, orang dari tadi pas habis briefing itu saya kayak ada ngikutin terus. Kayak gimana sosoknya nggak tahu. Saya tidur di bawah nih, tiba-tiba kayak ada yang tiduran juga. Saya tidur di atas meja ada yang tiduran juga. Nah ini lagi nih si songong nih, maaf ya. Saya bilang nih si songong nih, gedor-gedor pintu, bukannya bangunin pelan-pelan malah pintu gedor-gedor. Ya saya kaget. Emang kayak gimana? Gebrak-gebrak gitu pintu, bangun. Ya, saya kaget. Pas kaget ya itu masuk. Akhirnya diomelin aku yang bangunnya. Emang kamu benar bangun pintu kayak gitu? Enggak Kak, ada nih junior yang lihat. Iya Kak, digedor-gedor pintunya kenceng banget. Saya ngeliat kok, kata junior. Temanku begini aja mati. Awas mental. Gue ketawa aja. Akhirnya udahlah. Saya ikut nggak nih? Tetap jurit malam. Jagain pos nggak usah, kamu di sekolahan aja. Tak kenapa-napa repot lagi kata pembina pramuka. Ya udah, akhirnya gue ikut jurit malam. Jaga di kantor di sekolahan. Duduk santai lah ya. Nah, itu bener, gue teriak tolong sambil berontak nggak sadar. Jadi inti dari itu semua adalah cerita yang gue share sekarang nih. Kalau bangunin orang lagi tidur tuh kan kadang suka iseng ya, orang lagi tidur bangun gitu kan, itu nggak boleh sebenarnya. Itu nggak boleh. Jadi orang lagi tidur tuh kondisi lagi kosong. Iya. Pokoknya lagi pergi jalan-jalan. Nah iya, itu nggak boleh. Karena yang ada yang masuk juga beda. Yang masuk lain. Pernah kan suatu dulu waktu SD nih, flashback ya SD kelas 2 waktu masih di Jakarta. Punya teman namanya Giman. Halo Giman, apa kabar Man? Dia tuh teman waktu SD, waktu kelas 2. Dia tuh kalau kita kan sekolah siang ya, di SDN 05 petang, udah nggak ada sekarang. Itu aneh non, setiap sekolah tidur mulu. Iya, kalau udah tidur nih ngiler. Sebangku lagi sama gua. Kalau dia udah tidur gini nih, netes. Guru nih kan, guruku dulu orang itulah. Boleh kasih nyebut orang Sumatera gitulah. Kalau Sumatera gitu. Kalau dia tidur gini. Bangun dia langsung. Gitu kan ya. Jadi kalau dia udah tidur udah dikagetin terus. Kadang-kadang teman pada iseng dia perhatiin air. Sebenarnya nggak boleh, nggak boleh. Dan di rumah pun 6 orang anak nih di rumah, yang paling gampang dibangunin kalau tidur dengan suara berisik aja sedikit, nggak bisa tidur. Dulu almarhum bapak kalau mau bangunin bangun bantuin ibu, bangun langsung gini doang nih,
bangun. Atau enggak cuma sholat subuh, udah gue langsung bangun. Kalau yang lain mah enggak, bangun, bangun, subuh sholat, tidur lagi. Abang juga sama. Jadi dari semua anaknya tuh, Nan, ini yang paling gampang dibangunin, cuma digini doang, Nan, bangun. Jadi pelajaran dari sini adalah kalau teman atau orang lagi tidur, dibanguninnya jangan dikejutin atau dikagetin, nggak boleh. Apalagi kayak misalkan suara pintu kamar nih dibuka kecil-kecil jedar gitu, jangan juga, itu juga bikin orang kaget kan. Tiba-tiba disiram, atau kebakaran, tiba-tiba kaget, yang masuk orang lain kayak yang aku alami. Mau kalian tanggung jawab. Nah, jadi pesannya itu ya, kalau ada yang tidur, jangan dikagetin atau bangunin pelan-pelan. Itu siapa tuh? Gak tahu siapa ini perempuan. Yang itu apa? Yang di ruang komputer. Oh, wow. Itu yang di ruang komputer. Ini ruang komputer. Belum lengkap ya? Belum. Ntar ya. Yang ini nih belum lengkap nih. Ntar di post. Itu yang di ruang komputer. Yang tadi temanku 5 orang tidur di ruang komputer tuh perempuannya. Oke. Jadi sampai sekarang pun masih ada nggak ya ruang komputernya? Jadi kelas. Jadi perpustakaan sekarang. Perpustakaan. Berarti ruang komputer udah nggak ada? Yang ada jadi ruang perpustakaan. Kenapa? Nggak. Tetap sih sama. Nggak ada yang berani ke situ juga selain kita yang udah tahu. Jadi memang tuh kalau udah maghrib nggak ada yang berani ke ruang komputer, termasuk OB yang dulu. Karena tunjukin aja seketnya dulu. Ini. Kayak gini memang sosoknya seperti ini. Ini yang bawah ya, pokoknya atas. Belum lengkap ya. Yang perempuan. Ini yang di ruang komputer. Perempuan ada. Ya. Jadi ya pesannya itu Nan ya. Jangan bangunin orang yang tidur secara mendadak atau dikagetin. Takutnya orang lagi istirahat kan ya namanya tidur nggak sadar, keluar diganti yang lain, itu bahaya, susah banget itu ya. Jadi cukup dari saya cerita saya kali ini. Kalau suka silakan di like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih untuk saran-sarannya, terima kasih untuk kritikan-kritikannya. Itu juga kita pahami ya untuk membangun kita semua ya. Runa's story with Baby Brenda. Everyone has story. Thank you.